saya mendapatkan kabar duka. Ayah saya almarhum Imam Tauhid, Haji Imam Tauhid meninggal. Waktu itu kemudian saya langsung ditelepon Pak Dahlan, Rif, kamu kalau mau pulang silahkan. Waktu itu saya terpikir begini, kalau saya pulang saya juga tidak akan menemui jenazah bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, kita bertemu kembali. Saya Haji Norman selaku host daripada Singkong dan Kopi di Jatim News Media. Sebelum saya memperkenalkan sahabat saya, sahabat terbaik saya, narsum saya ingin bercerita bahwa suatu ketika saya tiba-tiba saja ke kantor pemerintah kota Surabaya di lantai 2. Saya sengaja tidak memberitahu sahabat saya yang terbaik ini. Saya nyelonong saja. Saya hanya ngetes apakah Haji Norman ini laku di sana. Yang luar biasa, begitu saya masuk di ruangan tunggu, rupanya beliau sudah tahu dan sudah memberitahu ajudan untuk saya diberi waktu setelah tamu beliau. Begitu tamu keluar, saya kaget karena yang keluar kepala dinas dan lain sebagainya dengan senyum yang khas, dengan tangannya seperti orang Arab, labbaik begitu, Haji Norman begitu. Saya menjadi merenung, ya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi pejabat dan mudah-mudahan bisa jadi gubernur atau presiden sahabat saya. Tapi nggak tahu ternyata bagaimana. Yang jelas itu kesan yang paling luar biasa. Kesan yang kedua, tiba-tiba saya ditelepon. Haji Norman, siap mas? Ternyata sudah di depan kantor saya, kantor LSM, dan beliau datang tanpa pengawalan, tanpa ajudan, hanya dengan supir. Hari ini saya kembali dengan sahabat terbaik saya, Mas Arif Afandi. Assalamualaikum Mas Norman. Alhamdulillah. Ini terhormat saya diundang ke sini. Cuman senyumnya masih saja puluhan tahun yang lalu dari sekarang. Luar biasa, Masya Allah. Sehat nih Mas? Alhamdulillah. Itu cuplikan cerita yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, sahabat Singkong dan Kopi. Artinya, saya memang spekulasi waktu itu. Apakah Haji Norman harus ditolak kan begitu dari seorang pimret, seorang wartawan yang tentunya di jalan kemudian menjadi wakil wali kota Surabaya, kota terbesar nomor 2 di Surabaya. Saya kunjungi ke sana, kemudian panjenengan dengan angkat tangannya begini, dengan senyum sambil begini, Haji Norman begitu, Masya Allah, yang namanya haus ini jadi terlewatkan, lapar jadi kenyang, dan ada rasa kebanggaan bahwa sahabatku yang terbaik. Hari ini ternyata terbaik lagi. Mas. Siapa yang berani menolak Haji? Mas, kok fit terus kemarin dari Lampung, kemudian dari Balikpapan. Kegiatan tiap paginya apa ini? Saya tiap pagi tidak ada kegiatan yang pasti ya. Cuman kadang-kadang aja. Sebelum ini saya senam paling. Ikut senam komunitas itu, salah satu komunitas senam 1 jam di rumah gitu, lingkungan rumah? Enggak di luar. Jadi karena komunitas kan banyak yang pesertanya. 1 jam, tapi kemudian karena beberapa waktu lalu saya punya sakit wong deso. Jadi kalau itu loh Mas, mata ikan. Oke. Nah, catilen kalau orang desa. Nah, karena itu harus dioperasi sehingga kemudian nggak bisa pakai sepatu. Jadi saya ke Balikpapan kemarin di acaranya presiden, saya tidak pakai sepatu tapi pakai sandal jepit lagi gitu ya. Karena itu. Gitu, Masya Allah, luar biasa. Mas, di tengah-tengah kesibukan, tentunya panjenengan kan harus menjaga vitalitas, harus tetap fit. Konsumsinya apa aja nih? Saya konsumsi apa saja. Saya tidak ada
tidak ada apa namanya makanan yang kemudian menjadi tantangan bagi saya. Yang kemudian saya lakukan dalam waktu 3 bulan terakhir, saya agak mengurangi karbo, bahkan karbohidrat. Nasi, bahkan begitu. pada sebulan pertama kali saya berniat untuk menurunkan berat badan saya itu, 1 bulan penuh saya tidak makan karbohidrat. Waduh, tanpa nasi? Nasi tidak, kemudian bahan-bahan yang dari Tepung tidak, bahkan kemudian tanaman yang ditanam, misalnya kayak singkong macam-macam tidak. Terus diganti apa ini, Mas? Ya sayur, kemudian protein. Jadi saya makan daging biasa, makan sate, gulai biasa. Gitu. Sahabatku, singkong dan kopi ada keunikan sama beliau. Jadi kalau biasanya kalau habis Jumat itu beliau, kalau saya ikutin biasanya ke Wali Kota Mustajab ada sahabat beliau yang wartawan yang buka warung kambing di situ. Masih suka juga kambing? Masih. Saya penggemar kambing. Luar biasa. Maksudnya di Ampel itu ya? Ya. Warung Ampel ya. Depot Ampel. Iya, sahabatnya panjenengan sama-sama wartawan. Gitu. Jadi kalau di Saudi juga lahem, fi, mafi. Ya. Masya Allah. Itu kalau kemudian makan, coba sekali-kali makan nasi mandi pakai kambing, kemudian pakai sambal kacang, sambal pecel. Aduh, itu nikmatnya bukan biasa. Atau coba aja di sini. Artinya nasi mandi kan banyak, bawa sambal bumbu pecel. Nah, makan dengan mentahan itu nikmatnya bukan. Sambung dengan, saya yakin ini kan bukan diet ya, bukan ya. Tetapi disiplin panjenengan untuk menjaga pola makan, kan begitu. Kenapa harus diganti sayur? Kalau nasi, biasanya kan kawan-kawan kita ini gantinya beras hitam. Panjenengan harus jujur kan, di balik beras mandi ini atau beras basmati itu bagaimana? Ya, kalau beras basmati itu kan kadar karbohidratnya kan rendah. Iya. Di bawah beras hitam kan? Iya. Ya. Tapi kan itu kan kalau bicara keenaan. Bicara sesuatu yang enak, nasi basmati yang dimasak dengan model kebuli atau mandi, tapi kemudian dipakai sambal pecel itu. Waduh, nikmatnya bukan main. Saya khawatir ini kalau sudah beberapa tahun ke depan nanti ini jadi seperti sahabat saya juga dari Jawa Pos. Sudah jadi orang sufi, pikirannya sudah bukan pragmatis lagi, yang dipikir adalah kembali kepada Allah. Saya curiga ini makin lama makin dengan panjenengan juga demikian. Ya tentu itu alamiah ya. Pasti orang kalau makin tua kemudian tidak semakin mendekat kepada Allah, itu justru tidak alamiah. Itu irasional. Nah, tapi apakah kemudian cara mendekat kepada Allah itu kita akan menjadi orang yang sufi, menghindarkan diri dari dunia, hanya ibadah melulu? Nah, itu pilihan. Kalau saya semakin tua ya bagaimana kita meningkatkan kemanfaatan kita untuk banyak orang, kemanfaatan kita untuk semakin orang-orang di sekitar kita. Mas Arif, masih sempat baca buku nih? Harus dong. Kebetulan saya kan punya rubrik yang rutin di beberapa media. Kalau kemudian saya tidak baca buku, cuman saya bukan pembaca buku yang baik. Lompat-lompat atau gimana kira-kira? Ya, saya akan baca buku sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya saya pengen ngomong tentang industri digital. Nah, pasti saya akan lihat ada buku begitu yang kira-kira saya lihat indeksnya. Nah, yang halaman yang disebut indeksnya itu aja yang saya baca. Saya tidak pernah baca buku. Intisarinya gitu ya? Ya, saya tidak pernah baca buku tuntas dari halaman 1 ke halaman terakhir kecuali novel. Mas, nanti kita bicarakan hal itu. Sahabat Singkong dan Kopi, saya ingin sebenarnya menarik beliau kepada sesuatu persoalan yang membuat saya terusik. Suatu ketika saya membuka HP saya dan saya melihat beliau menampilkan sesuatu yang luar biasa. Mas,
menurut panjenengan yang terbaik dari seorang laki-laki, yang terbaik dari seorang ayah menurut Arif Affandi ini, yang pertama adalah ketika menghadiri wisuda kalau nggak salah. Urutannya wisuda. Orang tua. Orang tua, ya, oke. Jadi seorang Arif Affandi ini ya. Oke. Jadi puncak kebahagiaan orang tua itu menurut keyakinan saya itu ada tiga. Oke. Satu, ketika menghadiri anaknya di wisuda. Yang kedua menghadiri anaknya menikah. Oke. Kemudian yang ketiga menghadiri anaknya punya anak. Oh, jadi sekarang sudah persiapan menjadi akung gitu ya? Mudah-mudahan. Mas, sebelum kita juga bicara jauh, tentunya Mas Arif punya pengalaman ketika di media. Kita tahu media saat itu adalah pagi-pagi sekali saya harus menunggu koran hanya untuk melihat lembar pertama saja. Tetapi karena adab, aturan, tidak boleh membuka sebelum ayah harus membuka koran itu dulu. Sehingga saya hanya boleh nanti membacanya ba'dal duhur. Sehingga saya hanya lihat hotline-nya saja. Ini yang punya peraturan almarhum Sulaiman. Iya. Jadi almarhum ayah saya Kiai Haji Sulaiman Fadli itu punya aturan seperti itu. Jadi koran itu tidak boleh disentuh. Jadi saya hanya nunggu aja. Jadi ayahnya Mas Nurman ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa, Bapak Sulaiman Fadli, politisi ulung. Cuman kok nggak nurun ke anaknya yang satu ini ya? Wartawan juga Mas beliau, wartawan yang berevolusi. Jadi artinya bahwa sekarang sudah tidak lagi nih Mas, paperless semuanya. Anak saya juga nggak nunggu koran lagi. Malah dia lebih tahu informasi-informasi itu di smartphone. Tanggapan panjenengan bagaimana? Masih ada juga orang yang masih konvensional, artinya membaca koran cetak. Itu buktinya koran-koran yang mainstream, misalnya kayak sebut saja lah kalau kemudian di Jakarta ada Kompas, Media Indonesia, Sindu, kemudian di Surabaya ada Sahabat Kita Pojok Kiri, Jawa Pos, ada Pojok Kiri, ada itu masih survive juga, masih hidup. Meskipun tidak berlebihan, tidak menjadi kaya raya seperti dulu. Kalau dulu itu misalnya zaman saya, ketika saya di Jawa Pos itu oplahnya 500.000. Betul. Nah, 500.000 itu bisa dihitung lah berapa iklannya, berapa anunya. Itu jadi menjadi konglomerat dari media. Orang media menjadi konglomerat itu adalah pada era tahun 90-an, 2000-an itu. Ketika media cetak di Indonesia pada peaknya, gitu kan. Nah, ketika itu terjadi revolusi digital, itu mengalami disruption, mengalami penurunan yang drastis mengenai oplah, dan kemudian disruption juga di dalam iklan kan. Orang iklan tidak lagi memasang. Kalau dulu masang iklan di koran cetak mahalnya bukan main. Begitu ada gadget, iklan semakin murah, kemudian mereka terpaksa juga harus murah juga gitu kan. Nah, itu dari sisi media sebagai industri, media sebagai bisnis, media sebagai institusi sosial yang menyebarkan pesan-pesan, informasi, berita. Seperti apa? Rumusnya sederhana aja. Ketika kemudian sumber ekonominya berkurang karena pendapatannya berkurang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk bisa memproduksi karya jurnalistik yang optimal. Kan begitu kan rumusnya kan. Modal untuk memproduksi itu kan penting. Iya. Itu butuh biaya operasional yang banyak. Nah, kalau kemudian modal untuk membangun atau memproduksi karya-karya jurnalistik ini semakin berkurang, maka kualitasnya juga akan berkurang juga. Nah, barangkali ini tantangan orang yang pernah terjun di media, bagaimana kita bisa menyajikan karya jurnalistik meskipun di era disruption seperti sekarang. Ya, era digital. Ya. Kembali tadi Panjenengan menyerahkan bahwa Panjenengan pernah di media. Mas, boleh dong cerita kepada kami yang di rubrik Singkong dan Kopi ini.
Adakah kenang-kenangan tempat, waktu, dan sesuatu kejadian yang buat panjenengan sampai sekarang tidak bisa melupakan karena kenang-kenangan itu sangat yang terbaik? Ketika di Pimret, ketika di Jawa Pos dulu bagaimana? Saya momen perjalanan saya sebagai seorang jurnalis yang paling terkenang itu ya saya di Jogja. Karena di Jogja itu saya berhasil menjadikan kantor biru kami itu tidak hanya sebagai tempat bekerja, tapi menjadi simpul dari komunitas budayawan, komunitas akademisi, komunitas orang-orang yang peduli tentang hal-hal yang berlangsung belakangan, fakta belakangan itu, yang di situ menjadi tempat berkumpul. Karena itu saya diuntungkan dengan masa saya di Jogja yang berhasil menggait dalam tanda kutip kawan-kawan yang hebat-hebat seperti ya sebut saja waktu itu ada Gus Dur, Gunawan Muhammad, Eros Jarot, Christine Hakim, Atabe Ali. Ya tapi udah kiai karena itu tidak mungkin nongkrong. Ada Cak Nun, ada Butet, ada Jaduk itu. Dan semua aktivis-aktivis dari Jakarta maupun dari Jogja itu kumpulnya di tempat saya hampir tiap malam. Di kantor. Ya. Itu yang itu menurut saya itu gerbang dari kehidupan saya berikutnya. Karena dengan di Jogja itu dan menjadi simpul dari banyak tokoh itu saya menjadi punya jaringan yang makin luas, network gitu punya persahabatan yang makin banyak, kemudian punya wawasan juga kan, kalau tiap malam kumpul mereka kan ilmu kita kan tambah terus gitu kan. Nah itu yang di Jogja menurut saya yang paling istimewa. Jadi bukan yang di luar negeri Mas Arif, bukan sesuatu jabatan, bukan itu. Ada yang di luar negeri itu yang saya, itu momentum. Jadi kalau Rasulullah itu ada namanya bulan bulan yang kesusahan itu. Saya ada satu bulan yang itu saya yakin tidak akan terlupakan. Karena dalam satu bulan itu saya mengalami 3 peristiwa besar dalam hidup saya. Tonggak peristiwa besar. Jadi waktu itu saya ditugasi ke Boston, ke Amerika, Boston, oleh Pak Dahlan, disuruh, Rif kamu sekolah di Amerika, belajar bahasa Inggris, 1 bulan di sana, nanti kursus berapa minggu, terus selebihnya kamu jalan ke kota-kota untuk biar tahu Amerika. Learning by doing. Yes. Saya ke sana, saya suruh pilih kamu terserah, saya pilih Boston. Bayangan saya itu Boston itu paling ujung dekat Kanada gitu kan. Sehingga tidak ada orang Indonesia di situ. Begitu sampai di sana ternyata orang Indonesianya banyak sekali. Walhasil ya saya tidak belajar bahasa Inggris karena ngomong bahasa Indonesia juga di sana dengan kawan-kawan. Nah, ketika saya dalam waktu 1 minggu saya mendapatkan kabar duka. Ayah saya almarhum Imam Tauhid, Haji Imam Tauhid meninggal. Waktu itu kemudian saya langsung ditelepon Pak Dahlan, Rif, kamu kalau mau pulang silahkan, Anda yang memutuskan. Nanti kalau kamu memutuskan pulang segera kasih tahu kami, nanti segera semuanya kita urus. Tapi terserah kamu, apakah kamu mau pulang atau tidak. Kemudian saya renungkan sedikit sebentar, gitu. Kemudian saya bilang, waktu itu saya terpikir begini. Kalau saya pulang, saya juga tidak akan menemui jenazah bapak saya. Karena waktu itu dari Amerika ke Surabaya 24 jam lebih karena butuh transit. Tidak ada yang direct kan. Transit di Madrid. Saya di Boston, berarti saya harus transit di Los Angeles, Los Angeles ke Narita atau ke Hong Kong, baru ke Hong Kong ke Jakarta Surabaya. 3 hari lah paling tidak. Waktu itu nyampe, karena itu saya hitung saya tidak mungkin menemui jenazah. Karena itu saya bilang kepada Pak Dahlan, saya teruskan aja, toh saya tidak akan bisa mengantarkan jenazah bapak saya. Mungkin karena itu Pak Dahlan senang sama saya. Orang ini kan suka pada orang yang lebih memikirkan pekerjaannya ketimbang memikirkan keluarganya. Nah,
Karena itu oke, berjalan saya terus, tapi saya waktu itu hari itu juga saya nunut di tempat teman gitu, rumahnya kontraannya teman. Ya saya baca Quran, salat gaib dan lain sebagainya, mengirim Fatihah, tahlil untuk Bapak. Nah, seminggu berikutnya kan kemudian digantikan istri saya yang ke sana dengan anak-anaknya. Seminggu berikutnya dari Blitar istri saya nelpon saya mengatakan bahwa dia mengabarkan kalau positif hamil. Jadi berarti lahirlah kemudian itu anak saya yang terakhir itu, yang bungsu nomor 4. Karena itu anak saya yang terakhir itu di luar dugaan itu wajahnya persis bapak saya. Masya Allah. Bahkan kedip-kedipnya persis sama bapak saya. Nah, meskipun saya tidak percaya reinkarnasi, ini faktual seperti itu, gitu kan? Nah, itu minggu kedua. Jadi kabar duka, kabar bahagia. Minggu ketiga saya di email, waktu itu kan saya belum banyak bawa handphone, email sudah ada. Kemudian saya di email oleh kawan-kawan di sini mengucapkan selamat saya diangkat jadi pemimpin redaksi. Ya, jadi saya diangkat pemimpin redaksi itu sedang tidak di sini. Saya sedang di Washington. Di Washington. Saya udah pindah Washington DC. Minggu ketiga saya pindah sudah keluar dari Boston. Jauh itu jaraknya, Mas? Ya, setelah dari Boston saya waktu itu naik apa ya? Ingat saya naik darat ke New York. Aduh. Enggak jauh lah kalau itu beberapa jam gitu ya. Setelah dari New York saya naik pesawat ke Washington. Nah, dari Washington kemudian saya berkunjung ke beberapa teman di situ. Dari Washington saya naik Greyhound bis itu, bis akap lah, antar kota, antar kabupaten. Ya. Itu ke Columbus itu tempat kampusnya Ohio State University. Saya nyambangi kawan saya Dr. Dodi. Waktu itu ada Saiful Mujani segala. Kemudian ada profesornya William Liddell. Kebetulan kan saya kenal sebelumnya dengan William Liddell di Jogja gitu kan. Nah, habis dari situ saya naik pesawat ke Chicago untuk kemudian ke DeKalb. DeKalb itu ya kalau di sini kira-kira Mojokertonya lah, Mojokerto. Di DeKalb itu ada Northern Illinois University. Di situ ada Profesor Dwight King yang dulu juga pernah saya kenal baik ketika di Jogja. Nah, saat itu saya nginep di tempatnya Anies Baswedan. Anies Baswedan sedang ambil dokter di sana. Ya, termasuk dengan beliau lagi bersama-sama mantan Mendikbud juga kan? Waktu itu ada di sana beliau. Siapa mantan Mendikbud? Yang barusan wafat? Oh, Pak Yahya Muhaimin. Betul. Enggak, Pak Yahya Muhaimin sih tidak pernah saya ketemu di luar negeri. Pak Yahya Muhaimin itu salah satu orang yang dosen saya yang sangat baik sekali. Dia dosen hubungan internasional, saya orang komunikasi, tapi kan saya pernah ngambil mata kuliah beliau yang di Ampu beliau. Jadi ketika mau ngasih nilai, saya dipanggil sama Pak Yahya. Rif, kamu minta nilai apa? Saya bilang, privilege ya? Ya, nggak tahu lah apa maksudnya. Saya bilang, Pak Yahya, karena nilai yang lain-lain agak jeblok, saya sangat senang kalau dikasih A. Kasih A. Mas Arif, tentunya saya juga membaca sedikit. Panjenengan juga pengagum orang-orang yang punya jasa terbaik untuk di negeri ini, terutama yang di Jogja. Bagaimana panjenengan melihat Profesor Zaky Derajat? Profesor Zaky Derajat saya tidak terlalu. Jogja itu, Mas? Jakarta dong. Uin Syarif Hidayatullah dong. Zaky Derajat yang profesor. Iya. Ya, sebelumnya di Jogja beliau. Saya kurang tahu persis ya. Tapi mungkin Bu Zakiyah lebih banyak di ya. Kalau yang di Jogja itu Profesor Mukti Ali. Betul. Mukti Ali ya. Yang dimaksud. Iya. Kalau Profesor Mukti Ali itu menurut saya orang yang begini. Mas Nurman, saya ini kan keluarga santri. Keluarga santri
yang generasi pertama mendapatkan privilege, bukan privilege, tapi saya ini produk kebijakan 3 menteri yang salah satunya dipromotori oleh Profesor Mukti Ali. Jadi tahun 80-an itu ada 3 kementerian, Kemendikbud, betul. kemudian Kemendagri, dan Kementerian Agama. Menteri Agamanya Profesor Mukti Ali, kemudian Mendagrinya Amir Mahmud, betul. kemudian Menteri Pendidikannya itu Daud Yusuf. Mereka bikin SKB 3 menteri, surat keputusan bersama 3 menteri yang menyetarakan lulusan madrasah, betul, kan, dengan lulusan umum. Dan karena itulah saya kemudian lulusan madrasah aliyah bisa kuliah di UGM. Masya Allah. Langsung tanpa kemudian harus mengikuti ujian persamaan. Jadi Profesor Mukti Ali, Profesor Daud Yusuf, kemudian Amir Mahmud itu adalah salah satu orang-orang yang berjasa untuk saya. Dan bahkan untuk sebagian besar kalangan santri, anak-anak kaum santri yang kemudian sekarang banyak sekali di dunia profesional. Jumlahnya itu luar biasa. Mas Arif, gimana komunikasi dengan kawan-kawan yang dulu pernah di Jawa Pos dan sekarang luar biasa? Saya menganggap Jawa Pos adalah kawah cadar di muka. Pak Dahlan bagaimana caranya menggodok semuanya? Mas Ramadan Pohan, kemudian yang lain. Banyak mereka jadi duta besar. Bahkan tidak sedikit yang mereka juga sudah jadi politisi. Bagaimana komunikasi panjenengan sampai sekarang? Ya, tidak semua alumni Jawa Pos bernasib baik. Ada yang bernasib baik, ada yang tidak bernasib baik. Ada yang bernasib baik karena Jawa Pos. Ada yang bernasib baik karena kerja kerasnya dan lain sebagainya, kerja secara mandiri dan lain sebagainya. Tapi apapun, Jawa Pos itu kalau bagi saya sungguh berjasa di dalam menempa saya. Saya mendapatkan semangat etos kerja dari Jawa Pos. Saya mendapatkan bagaimana kita berani mengambil keputusan dari Jawa Pos. Kemudian saya punya networking yang demikian besar, punya kawan yang demikian banyak, punya sahabat di mana-mana. Itu juga karena Jawa Pos. Jadi apapun Jawa Pos itu bermaknalah bagi saya pribadi maupun bagi banyak orang juga. Nah, bahwa setelah kemudian kita tidak jadi di situ, ya kita tetap berhubungan. Ada komunitas Cowas JP misalnya, Cowas JP itu Konco Lawas ya. Mas Sukoto kan? Ya, ketuanya Sukoto. Dulu salah satu ketua pertama saya, dan termasuk salah satu pendiri lah dari Cowas JP itu. Dan kemudian yang ada ya yang saya masih berkomunikasi meskipun tidak intens karena kesibukan masing-masing. Mas Arif, ini yang menggelitik yang penting nih. Saya ingat betul ketika almarhum ayah ada di wakil ketua DPR waktu itu. Betapa beliau, karena memang basicnya beliau wartawan, beliau melihat bahwa ada beberapa koran-koran potensi yang beliau rekrut. Zaman itu belum ada asistensi. Mas Ali Salim, kemudian ada alinya, ada 2 nih, Ali Merdeka dan Ali ini, ya toh. Terus Ali kemudian Merdeka itu Ali Musafa. Iya, ada Mas Yunus, begitu. Ada Jawa Pos juga. Artinya saya tidak menemukan lagi seperti dulu wartawan-wartawan yang punya kualitas. Saya bingung dengan yang sekarang kawan-kawan wartawan. Apakah karena memang situasi dan kondisinya? Apakah mereka dulu cetak begitu dan sekarang semua serba komputer? Ada 2 mungkin ya. Mungkin ukuran kualitasnya yang berbeda. Karena dunia telah berubah juga kan. Nah, dulu karena semuanya serba terbatas, orang itu kan harus kemudian punya punya ikhtiar yang keras gitu kan. Misalnya pengen pinter ya harus baca bukunya harus cari. Mungkin karena sekarang instan, ukuran pintar itu tidak berbeda dengan zaman dulu. Dan sekarang sumber ilmu pengetahuan itu kan di mana-mana. Saya punya contoh banyak lah. Saya jujur saja,
terhadap anak-anak saya pun saya sering underestimate. Saya punya anak perempuan, sekarang udah lulus, nomor 2, itu dia kuliahnya di UGM, di manajemen kebijakan publik. Dia ini K-popper. Jadi anak saya nomor 2 itu agak unik gitu, urbanize, gaya hidupnya mengurban gitu, dan sukanya K-pop, fashionable. Jadi awal-awal malah waktu kecil dia sukanya mendesain fashion gitu, dan pokoknya segala hal yang sifatnya industri pop dia tahu, dia paham. Karena rasa pengen tahunya luar biasa. Artinya saya nggak tahu. Ini karakter orangnya seperti itu. Iya. Nah, begitu lulus, kemudian dia magang di satu lembaga yang di ring 1 lah. Jadi di ring 1, saya sebut saja di KSP. Dia magang di situ. Tapi kemudian ternyata di situ dia K-poppernya itu berbeda jauh dengan kemudian ketika dia magang itu. Dia langsung bisa menempatkan diri, dia langsung kemudian bisa adaptasi, dan bahkan kemudian dia langsung menjadi misalnya hal-hal yang sifatnya confidential itu biasa ditangani. Dan setelah itu kemudian dia bergulat di dunia kebijakan juga dengan santai, meskipun dengan gayanya yang gini lah, gayanya selengean dan sebagainya. Nah, dari situ saya berkesimpulan bahwa kualitas itu mungkin beda. Kalau zaman dulu itu kualitasnya orang wartawan kudu serius, pinter, tadi menjadi pendamping ahli dari para dewan. Dan dulu dewan pun kan sebetulnya kualitasnya juga beda juga kan dengan sekarang gitu. Iya. Jadi, artinya gini Mas, bahwa saya melihat sendiri, walaupun saya cuma anak waktu itu, ada traffic di situ. Jadi ada komunikasi yang bagus. Ada dialog aja. Ada pertukaran pikiran gitu. Bahkan kawan-kawan wartawan seperti Mas Yunus segala macam, ini tidak akan berani menulis sebelum almarhum ayah saya mengatakan iya. Bahkan mereka saling tukar informasi. Ya, ke depan bagaimana ini dunia pers kita, maksudnya? Ya begini ya, setiap generasi punya orangnya, dan setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Itu tadi, dunianya beda, kebutuhan orang terhadap informasi juga makin banyak. Mungkin orang dari berbagai sumber bisa merumuskan sendiri. Kalau dulu kan terbatas gitu kan. Okay. Karena itu yang namanya wartawan waktu itu harus pinter, harus bisa mengkoleksi berita-berita, informasi yang banyak dan merumuskan menjadi berita. Dan itu hanya bisa kalau kemudian dia bisa berdiskusi dengan orang-orang sumber informasi, anggota DPR, politisi, dan para pengusaha dan sebagainya. Sekarang tidak perlu itu untuk menjadi banyak informasi. Cukup pegang ini saja, sudah cukup. Nah, jadi, artinya juga Mas Arif bahwa ada sebuah yang saya bisa mencatat luar biasa. Generasi panjenengan adalah generasi yang luar biasa. Bayangkan masuk Koto, menemukan persoalan Marsina sampai beliau harus dikalungi pistol itu, dan itu tidak terceritakan. Artinya banyak persoalan-persoalan yang terkenang sekali. Dan itu fenomenal, dan itu sebenarnya perlu diajarkan kepada wartawan-wartawan muda kita. Bagaimana? Kalau kita ceritakan kepada anak-anak sekarang ya nggak masuk. Ya. Sekarang mau kita cerita ke anak-anak sekarang tentang peristiwa tahun 70-an, 80-an aja sudah nggak kan. Betul. Dengan Pak Harto mungkin sudah nggak tahu. Ya kan? Iya. Jadi sudahlah, kita nggak usah mulu-mulu lah. Sejarah itu bagian sejarah masa lalu. Saya bersyukur saya bisa melampaui, saya menangi zaman dulu yang begitu sulit menjadi wartawan. Saya menangi zaman reformasi yang tiba-tiba
yang tadinya serba tertutup, serba terbatas, serba tertekan, kemudian dibuka, kemudian tantangannya kita beda. Wartawan kan kemudian bukan berarti lepas dari masalah. Setelah dari setelah dari rezim Soeharto, kemudian setelah reformasi kan kita musuhnya massa. Kita salah-salah sedikit digeruduk massa, gitu kan. Nah, baru kemudian sekarang sih relatif menurut saya lebih stabil. Karena itu menjadi tantangan bagi semua orang, terutama teman-teman kawan-kawan yang masih bergerak di media, untuk bagaimana bisa merumuskan jurnalisme atau penyajian informasi di tengah keterbukaan yang luar biasa ini, tapi juga mencerahkan, tapi juga memintarkan orang, tapi juga mencerdaskan orang. Saya kira gitu Pak Norman. Mas Arief, tentunya kan begini, bahwa etika sebagai seorang jurnalis itu kan tetap harus dijaga. Kaitannya dengan situasi dan kondisi yang sekarang dan masa ke depan, ini kan tidak mudah, Mas Arief. Bisa ngasih bocoran nggak ke kami, Mas Arief? Kesulitan ke depan sebagai seorang jurnalis itu bagaimana? Seorang jurnalis itu tidak hanya profesi, tidak hanya bagaimana dia menyampaikan berita. Karena itu dalam hal etika tadi, menjaga etika itu dalam prosedur, dalam SOP publikasi media itu kan ada dua. Ada newsworthy, layak berita, ada layak muat. Betul. Jadi sesuatu yang punya nilai berita belum tentu kemudian dia layak dimuat. Karena apa? Pertimbangan-pertimbangan etik. Nah, ke depan apa problemnya? Tantangan kita ke depan yang paling utama adalah yang crucial point itu justru bagaimana 2024 itu menjadi proses regenerasi kepemimpinan yang aman, yang tetap menjaga NKRI utuh, tidak menimbulkan chaos, dan kemudian menghasilkan kepemimpinan baru yang lebih baik. Nah, itu apa? Wartawan punya apa namanya, bisa berkontribusi juga dengan cara apa? Dengan cara bagaimana menyajikan berita yang mendorong situasi yang lebih kondusif terhadap masa depan Indonesia, khususnya di 2024 ini. Ya, khusus untuk yang prediksi tahun 2024, saya minta waktu lagi nanti next kita khusus bicara itu. Tapi sekarang saya hanya ingin menggali tentang komunikasi, tentang kewartawanan, dan keprihatinan saya tentang yang saya lihat ketika zaman dengan nostalgia dengan kawan-kawan Cak Muiz segala macam. Nah, kalau dulu tuh dengan mesin ketik gini, sekarang ini dengan copy paste. Apalagi sekarang nih, saat ini masyarakat sendiri dia juga bisa jadi wartawan. Dan dia seenaknya ngeblas kan segala macam. Mungkin perlu dirumuskan ya, bukan begitu. Tidak semua wartawan, tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Iya. Tapi setiap orang dengan revolusi digital ini bisa menjadi penyebar dan pemproduksi informasi. Ada beda. Wartawan itu produknya apa? Berita itu apa? Berita itu adalah kumpulan informasi yang disusun berdasarkan kode etik jurnalistik. Betul. Itu namanya produk berita. Nah, tapi kalau kemudian informasi yang disebarkan tanpa melalui proses jurnalistik, yaitu hanya informasi. Apalagi kalau kemudian informasinya itu fake. Apalagi kalau informasinya itu yang dibuat-buat. Apalagi kalau informasinya itu tidak yang nyata. Itu ini yang jelaskan pikiran saya yang sederhana saja, bahwa wartawannya itu kalah viral atau memviralkan sesuatu. Karena ketika kita berada di suatu lokasi, jangan lupa Mas Arief, momen dan kesempatan itu kan ada, sehingga dia langsung blast kan begitu, tanpa ada diketik apapun gitu loh. Sehingga wartawannya tidak sempat menulis, tetapi mereka bisa langsung dari dekat, jarak yang cukup dekat untuk menginformasikan ke publik, dan itu viral kan begitu. Terus Mas Arief.
Viral itu gini, tidak semua produk jurnalistik bisa menjadi viral. Oke. Ada mekanisme algoritma, ada Betul. kemudian prosedur digital ini, teknologi digital itu yang membuat apakah itu viral atau tidak. Jadi kalau dulu gini, kita memproduksi berita, kemudian kita publikasikan dicetak, distribusinya itu kan orang, ya kan? Ada loper, Betul. ada agen, Iya. ya kan? Tahapan-tahapan itu ya. Nah, Oke. Nah, sekarang ini semua orang bisa menyebarkan informasi Betul. dengan alat distribusi yang ada di sekitar kita. Iya. Nah, ini dibikin based on algoritma. Algoritma itu sangat tergantung pada kalau Mas Norman misalnya tanpa sengaja misalnya buka hal-hal yang agak porno-porno, Oke. gitu pasti iklannya Anda buka apa? Buka media sosial, apa Facebook, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, pasti iklan-iklannya yang keluar yang begitu-begitu. Obat kuat misalnya. Nah ini kerja algoritma. Oke. Sesuatu yang jadi karena itu teman-teman media pun sekarang kan agak menyesuaikan diri dalam hal memproduksi informasi. Tidak semuanya memproduksi berita lah ya, memprediksi informasi. Dia ada yang berorientasi pada clickbait. Betul. Bagaimana kemudian membuat sesuatu yang itu disambar banyak orang, viewernya banyak dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada yang betul-betul itu kayak jurnalistik. Nah itu model bisnis baru. Itu mau apa namanya stepping atau jalan yang harus ditempuh oleh pengelola media sekarang yang masih mengandalkan platform media sosial sebagai alat distribusi. Ya. Oke Mas Arif, sahabatku Singkong dan Kopi memang terasa pendek kami bicara berdua sama beliau. Tetapi tujuan kami adalah kami ingin mereview kembali bahwa ada sejarah, ada perjalanan, dan ada sesuatu yang harus kita capai. Tidak Mas Arif saja, tidak Haji Norman saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang terbingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab kepada negeri ini tentang informasi dan komunikasi. Closing statement, monggo Mas. Tapi sebelum closing statement, janji untuk kita ketemu lagi ngobrol yang lebih hot lagi nih ya. Oh ya. Oke, silakan closing statement Mas. Apa ya? Ya, saya kira kita harus menjadi orang yang bijak di tengah kemudian akses informasi yang demikian besar, dan sekali lagi tidak semua orang bisa memproduksi berita, tapi bisa memproduksi informasi. Nah, tinggal bagaimana kalaupun kita memproduksi informasi, itu adalah informasi-informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita, bukan informasi yang menyesatkan bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih Mas Arif. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, hari kemarin cukup kita sesali, hari ini yang kita lakukan. Tapi dari perbincangan kita, hari esok tentunya yang akan kita dapatkan yang terbaik daripada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini, Mas. Oh, salam Singkong dan Dan kopi. kopi. Yeah.